Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kalau kami ingin mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, Tuhan bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, dan kami boleh semakin menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya mau membawakan renungan dengan judul Melahirkan Generasi Beriman. Ayatnya saya ambil dari Matius 28 ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi kita sudah mendengar ayat firman Tuhan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ajarlah yang baik dan benar kepada generasi seterusnya. Ini adalah sesuatu yang bisa melahirkan generasi berikutnya. Ya, ajarlah yang baik dan benar kepada generasi seterusnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengajarkan yang baik dan benar kepada generasi berikutnya. Seringkali gereja itu punya masalah bahwa tidak ada lagi yang namanya regenerasi. Banyak anak-anak mudanya hilang, nggak tahu kemana. Kebanyakan anak-anak mudanya, banyak anak-anak mudanya yang tertidur, yang bingung, yang tidak tahu. Lalu bagaimana? Padahal seharusnya anak-anak muda adalah tiang-tiang gereja, tiang-tiang masa akan datang, tiang-tiang yang menopang gereja pada generasi berikutnya lagi. Nah, saya mencatat ada 3 hal dari ayat yang kita baca tadi di dalam Matius ke-28 ayat yang ke-20, ya. Bagaimana caranya kita bisa melahirkan generasi yang beriman? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan bahwa Anda punya sesuatu yang bisa dibagikan. Atau kalau saya bilang adalah punya modal yang kuat. Saya ambil kisahnya dari keteladanan Louis dan Ineke. Ya, Louis dan Ineke. Ya, mungkin Louis dan Ineke ini tidak banyak tercatat namanya. Enggak banyak diceritain banyak-banyak gitu loh. Kalau saya catat hanya ada 1 ayat. Tetapi lihat, sampai seorang Paulus memention namanya kepada Timotius. Which is itu adalah neneknya, ya, mamanya. Kita melihat bahwa apa yang bisa diajarkan kepada Timotius, keteladanan yang luar biasa, yang bisa menghasilkan sesuatu, imannya. Ada sesuatu yang bisa diwariskan. Kalau Anda punya sesuatu buat diwariskan kepada generasi berikutnya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bagikan itu. Karena ini penting buat generasi muda kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa melahirkan generasi berikutnya atau cara yang baik dan benar kepada generasi berikutnya. Yang kedua adalah menunjukkan keteladanan kita. Yang pertama tadi punya modal yang baik, punya sesuatu yang bisa dibagikan. Yang kedua, tunjukkan keteladanan kita. Ya, di dalam Ulangan ke-6 ayat yang ke-7 dibilang kayak begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Keteladanan generasi sebelumnya atau keteladanan generasi sekarang itu akan tercermin kepada generasi berikutnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita berbicara, pastikan kita juga bisa melakukannya. Anda mengajarkan penundukan diri, tetapi kita sendiri tidak bisa menundukkan diri kita. Bagaimana? Anda mengajarkan orang jangan kebanyakan main game, contohnya begitu. Saya suka main game. Tapi belakangan hari ini saya sudah mengurangi main game saya. Oh, kita jangan sering nonton, contohnya gitu. Dan lain-lainnya. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan merokok. Tapi kita sendiri pelakunya. Apa yang mau diajarkan? Nah, sama.
Seperti renungan pagi ini. Yang menyampaikan firman ya menyampaikan. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan dari orang lain, kita bilang apa? Bullshit lah. Percuma lah. Nggak ada gunanya lah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu bagaimana Anda di dalam rumah Anda. Tetapi saya dan keluarga saya setiap pagi, kita selalu pagi-pagi jam 6 kurang, jam 6.10, jam 6 kurang 5, kita mendengar firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan. Bukan soal, dia aja belum benar, dia begini. Oh tidak. Firman yang keluar itu adalah perkataan Allah. Kita manusia hanya alatnya saja. Kalau nanti dia tidak masuk dalam surga, itu urusannya dia dan Tuhan, bukan kita. Nah, maka saya bilang, keteladanan ini mesti ditunjukkan, apalagi dengan generasi yang sekarang ini. Generasi yang yang sangat kritis gitu. Nggak boleh salah dikit, mereka komplain. Ditunjukkan keteladanan kita. Menunjukkan bahwa kita pun bisa melakukannya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling penting, beri kesempatan dan mulai percayakan kepada generasi penerusnya, sekalipun belum sempurna. Gereja bisa tidak ada regenerasi karena banyak orang tua tidak pernah memberikan kesempatan. Oh harusnya begini, oh harusnya lebih sempurna lagi, oh harusnya dia harus begini dulu baru boleh begini. Oh maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yesus seperti Anda atau seperti saya gitu tadi ngomong kayak tadi itu, maka tidak pernah ada generasi penerusnya. Yesus percayakan Petrus, meskipun Petrus menyangkal dia 3 kali. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi, mari sama-sama kita mesti mengerti. Berikan kepercayaan dan kesempatan. Jangan dijegal atau ditahan-tahan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Ajar kami untuk kami mengerti rencana Tuhan buat generasi berikutnya. Ajar kami untuk kami mampu melahirkan dan memberi keteladanan yang baik dan memberikan kesempatan kepada mereka semua yang masih pada muda, supaya mereka bisa bertumbuh dan berkembang dan menjadi tiang-tiang gereja berikutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.